Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyin Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma talana hikmataka wansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita dipertemukan kembali bersilaturahim dalam rangka thalabul ilm. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman, dan insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang beroleh syafaat di yaumil akhir dan dipertemukan di rodoh min riyadil jannahnya kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umur kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam taklim kita yang mulia ini yang terhormat Ustadz Nazaruddin Khalid. Semoga Ustadz senantiasa dengan keluarga dalam keadaan sehat selalu sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan dan dirahmatin Allah juga dalam keadaan sehat. Waktu dan tempat tafadhol Ustaz. Baik, makasih. Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasul alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ayyuhas sada wa sayyidat, Bapak Ibu yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT di malam hari ini kita bersama hadir kembali dalam rangkaian silsilah kajian Quranic Journey, yakni kajian tentang Al-Quran Al-Karim. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu muliakan, alangkah berbahagianya sesungguhnya orang-orang yang senantiasa menyempatkan dirinya, meluangkan waktunya untuk bercengkrama, untuk intim dengan Al-Quran. Sebab Allah SWT mengatakan, ketahuilah olehmu bahwasanya aku memiliki keluarga di dunia. Dan tidak lain keluarga Allah di dunia adalah orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita adalah bagian daripada yang disebut oleh Nabi SAW, Ahlul Quran, Ahlullahi wa khassatuh. Para orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan tentu saja mengamalkan Al-Quran adalah Ahlullah, adalah keluarga Allah. Wa khassatuh, dan orang-orang yang spesial di hadapan Allah SWT. Kita terus sedikit demi sedikit, satu ayat demi satu ayat, kita coba gali, kita coba pahami, dan dengannya mudah-mudahan kita tergerak untuk bisa mengamalkan. Tidaklah semeluruhnya, tetapi sebagiannya dari apa yang Allah firmankan di dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Bapak Ibu memuliakan, kita hari ini sampai pada surah Al-Muzammil, ya, surah Al-Muzammil. Ini kalau tidak salah ayat 8 dan 9 Ustaz. Oh ya, 8 dan 9.
Begitu ya, ayat 8 dan 9. Oh iya, kemarin pada apa namanya kuis yang kemarin apa sudah diterima ininya ya, hadiahnya sudah kami kirimkan sebenarnya nih. Bu Nona sudah dapat belum hadiahnya? OTW katanya Ustaz. OTW. Iya, mungkin dalam 1-2 hari ke depan ini ya nanti ya. Gitu. Baik, gunakan. Nah, kita sampai pada surah Al-Muzammil ayat 8 dan 9 ya, ayat 8 9. Hari ini siapa akan membacakan? Baik, dengan Ibu Eli. Assalamualaikum Bu Eli. Baik, silakan Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rifa, Bu Ana. Waalaikumsalam. Selamat sampai, alhamdulillah udah sampai di tanah air kembali. Alhamdulillah. Senang ketemu lagi. Baca ya Ustaz, ayat ke-8 ya Bu Ana. 8 dan 9 ya Bu. Iya. Ayat ke-8 ya. 8 dan 9. Ini Ya. saya kurang bagus sih sinyalnya. Enggak jelas ke Bun, jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur isma rabbika watabtal ilaihi tabtila. Rabbul masyrika wal maghriba la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Baca artinya Ustaz. Boleh, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutlah nama Tuhanmu dengan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Shadaqallahul azim. Makasih Bunda Eli. Allah SWT berfirman dalam surah Muzammil ayat 8, "Wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila." Kami muliakan di ayat 8 dan 9 di dalam surah Al-Muzammil ini masih merupakan rangkaian ya. Lanjutan dari ayat sebelumnya yang mengingatkan kepada Nabi dan sesungguhnya mengingatkan kepada kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, di dalam kaidah ulumil Quran, dalam kaidah ilmu Al-Quran, ada kaidah yang menyatakan seperti ini. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Saya ulang lagi. Ini rumusnya atau kaidahnya bunyinya seperti ini. Dalam memahami ayat, agar ayat Quran itu senantiasa up to date, agar senantiasa Al-Quran itu dapat diterapkan di dalam segala waktu, di dalam segala masa, segala tempat, kondisi, ruang. Yaitu kaidah itu mengatakan bunyinya adalah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Artinya apa? Artinya adalah menggunakan Al-Quran, mengamalkan ayat-ayat Al-Quran itu, ya, memahami ayat-ayat Al-Quran itu dengan pemahaman keumuman lafaznya, bahwa lafaz, bahwa ayat itu menjangkau secara umum, berlaku untuk siapa saja. La bi khususis sabab, tidak pada sebab khusus mengapa ayat itu datang atau kepada siapa ayat itu datang. Betul bahwa ayat ini yang sedang kita baca dalam surat Al-Muzammil, konteksnya, tujuannya, objeknya, personnya adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi
pesan ayat itu meski kepada seseorang, hakikatnya berlaku kepada semua manusia. Ketika ayat itu berbicara khusus pada perang, misalnya para perang Badar misalkan, ada pesan-pesan moral, pesan keadilan di sana, maka pesan keadilan itu berlaku untuk semua tempat, semua masa, semua waktu. Kan gitu ya. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Dan sungguh kami telah perintahkan kepada manusia agar ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kata al-insan di dalam ayat surah Al-Isra itu sesungguhnya sabab nuzulnya adalah berbicara kepada sahabat Nabi, namanya adalah sahabat Ibnu Waqqas. Nah, kalau ayat itu hanya diambil, ditarik pelajarannya hanya untuk kasusnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas saja. Artinya ayatnya mengatakan, kuperintahkan kepadamu agar engkau berbakti kepada kedua orang tuamu. Kalau ayat itu hanya melihat kepada siapa turun dan tidak kepada yang lainnya, berarti perintah berbakti kepada orang tua itu hanya khusus kepada Sa'ad bin Abi Waqqas saja. Tidak demikian. Meski turunnya konteksnya personnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi pengamalan ayat itu berlaku untuk semua siapa saja, kita termasuk di dalamnya. Begitupun surah Al-Muzammil yang sedang kita bahas, wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabdila. Maka ingatlah, maka sebutlah nama Tuhanmu, watabattal, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh-penuh ibadah, dengan sesungguh-sungguh ibadah. Ini konteksnya, ini personnya, objeknya adalah Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sekali lagi tadi, al-ibratu bi'umumil lafadz, la bi khususi sabab. Ambil ayat itu untuk semua, bahwa ayat itu, bahwa lafaznya itu menyangkut kepada semua orang. Jangan hanya melihat kepada siapa ayat itu turun konteksnya. Nah, wadhkurisma rabbik, dan sebutlah Allah dan ingatlah Tuhanmu. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam terjemah begitu. Sekali lagi tadi kepada kita, ingatlah Allah, ingatlah nama Tuhanmu. Tidak yang disebut bahwasanya kalau disebut wadhkurisma rabbika yang disebut nama Allah, bukan hanya itu, termasuk menyebut nama Allah, Asmaul Husna. Termasuk juga apa saja yang menjadikan kita terikat hati kita, pikiran kita, perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu hakikatnya adalah zikir. Maka ulama, para bapak ibu yang kami muliakan, membagi zikir itu ranahnya dalam berbagai dimensi, berbagai ranah, berbagai wujud. Yang paling masyhur yang namanya zikir adalah zikrun bil lisan. Zikir dengan lisan, menyebut asma-asma Allah, menyebut kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan sekian banyak. Termasuk membaca Al-Quran adalah zikrun bil lisan. Tetapi bukan zikir itu dengan lisan saja. Manakala hati kita meresapi ciptaan Allah, ayat-ayat Allah, makhluk Allah hadir dalam hati kita, rasa dekat, rasa takjub, rasa di dalam Al-Quran, wajilat qulubuh, tergetar hatinya, menjadikan dia takut kepada Allah, maka hatinya sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang dengan panca inderanya melihat kondisi luar, melihat langit, melihat gunung yang tinggi dengan segala keajaibannya, melihat laut terbentang luas, udara dan sebagainya, lalu menghadirkan itu kedekatan dirinya kepada Allah, maka akalnya, pikirannya sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan gerakan-gerakan sholat, berdiri, ruku, i'tidal, sujud,
itu berarti jawarih kita, anggota tubuh kita sedang zikir kepada Allah. Termasuk ketika jari jemari kita jadikan ia sebagai bahan sabahah, bagian untuk bertasbih. Kita hitung tasbih kita dengan bagian daripada buku-buku jari kita. Kita hitung dengan jari jemari kita. Maka saat itu jari jemari kita bagian daripada sedang berzikir kepada Allah. Maka zikir itu zikrun bil lisan, zikrun bil qalbi, zikrun bil akli, wa zikrun bil jawarih. Artinya bil jawarih itu dengan anggota tubuh. Itu yang diharapkan. Bagaimana kondisi zikir? Hakikatnya berzikir di segala tempat, di segala waktu, di segala keadaan. Memang di dalam surah Ali Imran Allah menyebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Disebut tiga kondisi, tiga keadaan memang zikir itu. Pertama, yadhkurunallaha qiyaman, mengingat Allah dalam keadaan berdiri. Lalu kemudian wa qu'udan, dalam keadaan jongkok duduk, gitu kan? Wa ala junubihim, dan dalam keadaan sedang berbaring. Maka betul yang disebut itu tiga, yadhkurullah qiyama wa qu'udan, begitu. Ada tiga, itu menunjukkan semua aktivitas manusia. Itu disebut di dalam surah Ali Imran ayat 191 ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa ngecek ke sana. Ya, bisa ngecek ke sana. Apa? Bahwa orang itu berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Tiga kondisi, tiga keadaan, tiga aktivitas yang disebut. Tetapi sesungguhnya semua kehidupan manusia tidak akan terlepas dari tiga kegiatan tadi. Dari tiga sifat tadi. Kita manusia ini kalau enggak berdiri ya duduk. Kalau enggak duduk ya berbaring. Apapun aktivitasnya mesti salah satu di antara tiga ini. Bapak Ibu berlari bagian daripada berdiri. Bapak Ibu jongkok begitu. Wadkur itu dalam bahasa Arab fi'il amar namanya. Fi'il madinya zakaro. Zakaro itu bisa artinya menyebut, bisa mengingat. Maka masdarnya zikrun. Zakaro yadhkuru zikrun. Zikrun. Jamanya zikrun adalah azkar. Berarti zikir. Ya, menyebut nama Allah. Mengingat dan mengingat. Pengingatan. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Al-Imam An-Nawawi yang menulis kitabnya yang sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nama kitabnya Al-Azkar. Al-Azkar. Judul kitabnya Al-Azkar, pendek judulnya. Al-Azkar. Dan itu sudah terjemah ke bahasa Indonesia. Ya, judulnya apa? Tetap Al-Azkar. Gitu ya. Itu Al-Imam An-Nawawi menyebut bagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitasnya ternyata mengandung doa, ucapan tasbih, zikir, ingat kepada Allah. Apapun, dimanapun, bangun tidur dia baca doa. Mau ke kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa, mau pakai pakaian baca doa, mau makan baca doa, setelah makan baca doa, mau pergi keluar rumah baca doa, naik kendaraan baca doa, pergi ke tempat kerja atau tempat kegiatan baca doa, setelah turun dari kendaraan baca doa, semua sampai kembali ke rumah baca doa, sampai rebahan mau tidur baca doa. Begitulah semua muslim itu diingatkan, diingin kita ini hadir dalam dunia ini. Kalau bisa 24 jam itu selalu terikat dengan Allah, terkait dengan Allah.
Kan kita tidur 5, 6, 7 jam barangkali tidur. Betul kita tidur. Mungkin wujudnya kita tidur. Tetapi ketika memulai tidur itu dengan bacaan basmalah. Dengan doa. Bukankah selama tidur itu menjadi bagian daripada ibadah kepada Allah? Masya Allah. Jadi dari nabinya kita ini selalu terikat dengan Allah SWT dalam segala hal. Wa tabattal ilaihi tabdila, beribadahlah kepada Allah dengan sesungguh-sungguh ibadah. Tabattal itu Bapak Ibu muliakan itu dalam bahasa Arab namanya fi'il khumasi. Khumasi itu berarti khomsah. Khomsah itu berarti 5. Tabattala itu 5 huruf. Ta, ba, ta, lam. Ya, tafa'ala, tabattala itu khumasi namanya fi'il. Asli 3 hurufnya itu batala. Batala ya betul. Apa batal ya di bahasa Indonesia ya? Udahlah perjanjian kita batal, berarti putus tuh ya, kan gitu ya, putus tuh. Batal juga artinya batal. Bahasa Arab tuh batal itu artinya batal. Gitu. Tapi batala juga ada bahasa Arab. Artinya putus. Beribadahlah engkau kepada Allah dengan sesungguh-sungguh ibadah. Hubungannya apa ibadah dengan makna dasar putus itu? Bisa menyuruh ibadah, tetapi dari kita mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita beribadah kepada Allah, maka seakan-akan semua urusan dunia saat itu putus, hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tabattal ilaihi tabdila, maka terjemahannya bersungguh-sungguhlah engkau beribadah kepada Allah. Bukti sungguh-sungguh itu seakan-akan kita terputus aktivitas kita ini dengan keduniaan. Yang tadinya aktivitasnya ekonomi saat menghadap Allah, sementara putus dulu urusan ekonominya, urusan apapun ya. Wa tabattal ilaihi tabdila. Kenapa? Rabbul masyriqi wal maghrib. Karena Tuhan yang engkau sembah itu adalah Tuhan pemilik, pengatur, pemelihara masyrik wal maghrib, timur dan barat. Sebenarnya Bapak Ibu kalau kita baca dalam bahasa Arab, kalau kita kenali timur itu syarkun. Itu ya, syarkun. Kalau barat itu gharbun. Kalau ditambahin mim depannya itu cirinya isim tuh. Maghrib. Berarti ada 2 maknanya Bapak Ibu. Tempat masyrik dulu ya, masyrik, tempat terbit atau waktu terbit. Maka dalam bahasa Arab namanya isim yang menunjukkan tempat atau waktu disebut dalam bahasa Arab namanya isim zaman atau isim makan. Makanya pakai bahasa Arab ya, bukan makan bahasa Indonesia ya. Jadi bukan makan bahasa Indonesia. Makan isim zaman, isim makan. Masyrik artinya tempat terbit, waktu terbit. Maghrib tuh, tempat tenggelam, waktu tenggelam. Walada, melahirkan. Maulid, tempat lahir, waktu lahir. Tuh. Mal'ab, la'iba bermain. Mal'ab, tempat bermain, waktu bermain. Masjid, tempat sujud, waktu sujud. Itu tuh. Pokoknya itu kaidahnya begitu bahasa Arabnya. Kalau ada isim di awal mim yang depannya aslinya adalah fi'il, maka menjadi maknanya itu ada 2. Isim makan, isim zaman. Kita kembali lagi tadi kepada ayatnya. Ayatnya bunyinya adalah Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu. Tiada ikanlah ia sebagai wakil. Apa wakil? Tempat menyerahkan semua urusan kita. Wakil. Nah, tapi ini uniknya Bapak-bapak yang kan itu kan kalau kita baca tafsir para ulama, ternyata kita manusia juga kadang-kadang ya mewakilkan kepada orang lain. Kalau kita tidak mampu, maka kadang-kadang kita
menyerahkan urusan kita kepada orang lain. Ada ibu-ibu misalkan saat awal bulan begini nih, harusnya misalnya membayar listrik gitu, harus ke bank, nggak ada waktu karena pengajian, maka dia meminta kepada orang, mewakilkan diri kepada orang itu untuk membayarkan dan seterusnya. Itu wakil begitu tuh. Dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada dia. Kita ketika bilang fattakhidhu wakila, konteksnya Allah, gitu, konteksnya Allah, maka sesungguhnya juga seperti itu, menyerahkan sesungguhnya segala sesuatunya udah kepada Allah. Di situ persamaannya. Apa titik perbedaannya? Titik perbedaannya, kalau kita mewakilkan kita kepada manusia, itu para ulama mengatakan, maka kita serahkan sepenuhnya kepada dia. Berbeda ketika kita mewakilkan urusan kita kepada Allah. Kalau mewakilkan urusan kita kepada Allah, maka yang diharapkan adalah ada campur tangan kita sebagai pendahuluan. Itulah yang kita sebut istilahnya namanya ikhtiar. Tidak bisa semata-mata semerta-merta dilepaskan 100% begitu saja. Allah menuntut dulu, apa usahamu? Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah sungguh-sungguh, sudah berkehendak bulat dengan berbagai usaha yang kau lakukan, barulah kau serahkan itu kepada Allah. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau kita mewakilkan kepada manusia, Bapak Ibu boleh jadi ada rasa was-was. Rasa was-wasnya apa? Dia sesuai nggak ya kita inginkan? Dia amanah nggak ya yang kita titipkan? Jangan-jangan ini nih, jangan-jangan itu tuh, kan gitu ya. Berbeda kalau kita mewakilkan kepada Allah. Maka 100% harusnya ketika kita sudah total bulat setelah usaha yang kita lakukan, kita serahkan, maka apapun yang akan dilakukan oleh Allah SWT, pastilah itu yang terbaik untuk kita. Gitu. Fattakhidhu wakila. Jadikanlah ia, karena ia Rabbul Masyriq, pemelihara, pencipta, pengatur masyrik dan maghrib, timur dan barat. Meski yang disebut adalah timur dan barat, tidak menafikan utara dan selatan. Maknanya sesungguhnya Allah pemilik segala arah, segala tempat, segala masa, segala waktu. Tapi disebut masyrik dan maghrib, disebut timur dan barat, karena itulah dua arah yang sangat dikenal oleh manusia. Bukankah terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari di dua tempat itu? Bukankah terbitnya bulan dan tenggelamnya bulan di dua tempat itu? Maka itulah yang paling umum dikenal oleh manusia. Itulah sekira tafsir atau pesan singkat di dalam surah Al-Muzammil ayat 8 dan 9. Alhamdulillah. Baik, kami muliakan, sebelum kita masuki pemahaman perkata, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jika ada, silahkan. Kalau tidak, mari kita coba Saya nanya Ustadz, boleh Ustadz? Oh iya, silakan. Bu Eli nanya mulu Ustadz. Ustadz kan itu Rabbul Masyriqi wal Maghrib itu. Dan ada di surat Al-Hadis pernah saya baca itu Ustaz, bahwa ma'akum aina makuntum, apa sama makna bisa disamakan artinya? Betul, baik Bapak Ibu. Ya. Itu banyak ayat, di banyak ayat Allah menunjukkan aina matakunu gitu ya. Fa aina matuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun kau menghadap, maka disitulah ada Allah. Itu tidak bertentangan, yang menunjukkan bahwasanya dia pemilik timur dan barat. Tadi saya katakan timur dan barat. Berarti sama ya? Iya, maksudnya adalah hanya dua arah yang paling dikenal, yang sangat difahami oleh keumuman manusia di dunia manapun, arah timur dan barat.
Seperti itu. Jadi tidak menafikan adanya utara, selatan, tenggara, barat, daya dan sebagainya. Jadi semua tempat Allah mengetahui dan Allah ada di mana saja. Memang ini perdebatan panjang ya kalau Bapak Ibu kita coba dalami tentang di manakah Allah ada. Itu saya kira yakin bahwa itu ada, tetapi yang pas Allah ada tetapi kita tidak tahu di mana sesungguhnya Allah itu ada. Allah sendiri yang menentukan di mana dia berada. Betul bahwa Allah di dalam Al-Quran disebut istawa 'alal arsy, dia bersemayam di atas arasy, begitu itu. Tetapi bagaimana arasnya, di mana arasnya, ya sudah serahkan aja sama Allah. Kan gitu. Jadi kalau kita mengatakan di atas, Bapak Ibu yang kami muliakan, di atas itu kalau sekarang kita malam nih, kan atasnya di mana gitu ya. Kalau orang nih kayak Bunda Riri yang ada di sono, dia jadi lagi terang di sono ya kan gitu. Atasnya tetap nunjuk di atas, tapi kan atasnya kita sama atasnya orang yang di bawah bumi kan berbeda kan gitu ya. Jadi artinya hakikatnya Allah itu ada, tetapi di mana dan bersemayam arasnya di mana arasnya Allah, hanya Allah yang tahu. Kalau disebut di atas itu hanya menunjukkan keagungan, karena tempat yang agung itu bisa menunjukkan di atas. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Bunda Eli ya. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Baik, kita lanjutkan. Wadhkurisma rabbika. Wa artinya Bapak Ibu apa nih? Dan. Wow. Dan. Uzgur apa uzgur? Ingatlah. Bisa ingatlah, bisa sebutlah. Bisa sebutlah. Itu. Bisa ingatlah, bisa sebut. Isma, apa isma? Nama. Isim ya. Rob. Tuhan. Ka, engkau. Kamu. Wa, dan tabatal. Beribadahlah. Tabtila, sebenar-benar ibadah. Benar-benarnya. Sebenar-benar ibadah. Bapak Ibu, ini dalam bahasa Arab namanya apa nih? Namanya maf'ul mutlak. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau ada kata diulang, watabattal ilaihi tabtila. Jadi tabtila yang kata dasarnya sama dengan tabatal, maka tabtila itu di dalam kaidah nahwu namanya maf'ul mutlak. Contoh, wa kabbirhu takbiro. Ada kabir sama takbir, diulang takbir. Kata takbir sama kabir dari kata yang sama, dasar kata yang sama. Maka yang kedua itu fungsinya hanya untuk menguatkan, menegaskan, mengokohkan. Namanya maf'ul mutlak. Itu. Wadhkurullaha dzikron. Udhkurullaha dzikron. Udhkur dzikron. Nah, kata zikir sama udhkur kan kata yang sama. Maka kata yang kedua itu fungsinya hanya untuk menguatkan. Itu yang disebut dengan istilah maf'ul mutlak. Baik, itu Bapak Ibu ya. Jadi kita insyaallah dapat ya, terjemahnya dapat, kaidahnya dapat. Kaidah nahwunya dapat. Dan itu sorobnya iya. Pokoknya penuh di kepala lah. Cuma enggak nempel-nempel Ustaz. Bubut ya enggak nempel-nempel. Bawa lem yang banyak pun. Lama-lama bisa Insya Allah bisa. Insya Allah. Kalau diulang-ulang. Benar, diulang-ulang jadi paham insya Allah. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Rabbu, Tuhan. Nah, itu ilahi ketinggalan Pak Ustaz. Ya, ilahi. Oh ilaihi benar. Ilainya ya. Ilaihi, mohon maaf nih. Ilaihi. Sebelum tabtilan. Di atasnya. Ya. 27. Ilaihi tabtila ya, benar, mohon maaf. Sebelum ila terus hiya di sini ya. ya hi. Ilaihi. Ila ke
makasih kepadanya. Ya. Abdilah sebenar-benar ibadah. Terima kasih sudah mengingatkan Pak Haji. Ya. Rabbun itu artinya Tuhan. Tuhan. Dalam Al-Quran seringkali kita menyebut ada dua kata. Ada seperti tadi di ayat selanjutnya ya. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha. Ada ilah, ada Rabb. Dua-duanya artinya Tuhan, Bapak Ibu. Perbedaannya apa Bapak Ibu? Rabb. Ilah Tuhan, Rabb Tuhan. Yang perbedaan yang gampang kata orang kalau Rabbun itu depannya roh, kalau yang Tuhan itu depannya memelihara. ya betul. Apa Bu? Weli apa Bu? Ilah sama Rabb bedanya apa? Kalau Rabbi itu menciptakan, yang menciptakan. Betul. Kalau ilah, yang ilahi yang satu-satunya disembah, yang satu-satunya Allah yang disembah. Baik, subhanallah, betul. Jadi kalau Rob itu Tuhan dalam konteks penciptaan, pemeliharaan. Ya, pemelihara. Kalau ilah Tuhan dalam konteks penyembahan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau ilah nanti konteksnya adalah tauhid uluhiyah. Gitu ya. Tauhid ada 3 ya. Kalau Rob tauhid rububiyah namanya. Ya. Yang ketiga tauhidul asma was sifat. Jadi kalau tauhid uluhiyah artinya menghanyakan Allah satu-satunya yang disembah, tidak ada yang lain. Itu namanya tauhid uluhiyah dari kata-kata ilah. Yang kedua tauhid rububiyah, hanya Allah yang mencipta, yang mengatur, yang memelihara bumi ini, alam ini, itu hanya Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Alam dimaksud ya manusia, yang memberi rizki, yang mengatur, yang menimpakan nikmat dan azab dan seterusnya lah, semua lah. Gitu. Nah, itu namanya tauhid rububiyah. Kita sering dengar ya, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Ini pelajaran tentang tauhid. Dan ketiga tauhidul asma was sifat. Mentauhidkan, mengkhususkan bahwa sifat-sifat itu hanya dimiliki oleh Allah, hak Allah semata. Meski manusia diminta untuk bisa meneladani sifat-sifat Allah. Seperti Ar-Rahman, sifat pengasih. Kita juga diharapkan manusia memiliki sifat pengasih. Kan gitu. As-Sabur, Allah Maha Penyabar. Kita juga diminta agar kita memiliki sikap penyabar dan seterusnya. Gitu. Baik. Kita kembali lagi ke bahasan kita. Al-Masyriq, timur. Maghrib, Barat. barat, betul. Jadi kalau bilang ini sudah waktu maghrib, artinya waktu apa? Sholat di hadap barat. Matahari sudah tenggelam. Oh, nah ini sudah maghrib, oh sudah barat. Emang maksudnya itu beda lagi artinya. La ilaha, la tiada, tidak ada Ilaha Tuhan. Tuhan. Illa Kecuali namanya huruf apa masih ingat? Kecuali istisna. Namanya istisna. Hati-hati kalau yang pemula istinaf. Tuker. Huwa dia. Ya. Fattakhidhu, maka takhid, Jadikanlah. Jadikanlah hu dia wakilan sebagai wakil, sebagai pelindung, ya, pengayom, wakil pelindung. Subhanallah. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Waw itu huruf ya. Huruf apa ini? Atau. Terus uzkur, fil ya Bapak Ibu ya.
Amar. 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 Isim. Isim apa? Aful bih. Ini isim. Isim. Ini isim juga ya. Isim. Apa? Isim. Isim itu apa Bapak Ibu? Isim apa itu? Isim itu. Asma. Asma. Walillahil asmaul husna. Rabbun. Isim. Isim. Mufrad bukan? Mufrad ya. Mufrad. 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 Jamannya apa? Oh. Ada yang Bapak Ibu udah pernah dengar Rabbun zamannya apa? Masih ayo Bapak Ibu. Zaman Rabbun itu apa zamannya kata daripada Rabbun. Ya. Itu di dalam Al-Qur'an ada juga itu kata Rabbun itu zamannya itu. Maka di Al-Qur'an apa namanya? Jamaknya itu arbabun. Apa Bapak Ibu? Arbabun. Oh. Jadi atau itu Tuhan-Tuhan. Tapi kalau disebut arbab berarti dia sembahan-sembahan. Berarti dia itu apa namanya patung-patung. Jadi kata arbab disebut dalam Al-Qur'an 3 kali. Surah Ali Imran ayat 64, Surah Ali Imran ayat 80, At-Taubah 21. Kata-kata arbab Tuhan-Tuhan itu berarti patung-patung, sembahan-sembahan. Itu sekali disebut dalam surah Ali Imran ayat 64, sekali disebut dalam surat Ali Imran ayat 80, dan sekali lagi disebut di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 31. Itu kata arbab di Al-Qur'an disebut 3 kali. Terlanjutkan K, ini sim. Simnya sim apa Ibu? Domir. Wa apa wa? Wow, udah huruf. Oh, hurufnya huruf apa nih? Atau. Atau tabatal. Atau. Fiil ya. Fiil. Apa Bapak Ibu? Betul ya. Amar. Amar. Ada tanya maaf. Tabatala ini batal karena ujungnya itu amar tuh. Ini kalau di ujungnya nggak ketahuan mati atau hidup, kalau begini nih Ibu, kalau begini nih amr. Oke. Tapi kalau dibacanya tabatala jadi fi'il madi. Oh, tabat. Tandanya bahasa tandanya. Jadi kalau tandanya fathah ujungnya tabatala. Madi karena ini. Tabatala itu kalau tabatal dia amr, tapi kalau tabatala dia madi. Tuh. Perintah. Ada Ya, perintah tuh ya. Apalagi ya misalkan kalimatnya tabas sama itu madi. Kalau disematikan tabassam amr. Nah, gitu kan. Apa kata kalimat yang lain misalnya tafakkaro itu fi'il madi. Kalau tafakkar amr. Jadi taknya itu mungkin di antara Bapak Ibu kalau ada yang menganggap itu fi'il mudhore dianggap tanya tamudhore itu ya. Iya. Yang lima huruf tadi. Saya pikir mudhore. Iya, ternyata tanya itu tak asli fi'il madi. Iya, dia 5 kata. Huruf Gitu ya. Oke. Kalau ada dengar gini, Bapak Ibu membedakan gini, ada kata yang polanya tafa'ala. Tafa'ala. Kalau ada kata yang beli tafa'ala berarti taknya itu madi tuh.
Satu lagi. Apa nih? Tafa'ala. Itu mesti tanya itu tak filmat itu. Gitu ya. Jadi kalau dua kuncinya. Kalau ngikut ada kata yang sama polanya dengan tafa'ala seperti tabat tala, itu berarti tanya fi'il madhi. Atau tafa'ala ta'awana, tanya berarti fi'il madhi. Dua itu saja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ila, apa ila nih? Huruf ya? Huruf jar. Ini apa nih? Isim. Isim. Domir. Isim domir, betul. Ini. Tabtilan, isim. Isim. Wujudnya masdar. Maka di sininya Bapak Ibu nih, tanwin nih ya. Tanwin itu. Tanwin cirinya apa tanwin? Cirinya isim atau fi'il? Isim. Isim. Isim, betul, isim. Ini isim, ini mufrad. Dan oh iya, ini unik Bapak Ibu. Robun itu Tuhan ya. Robun itu Tuhan. Mudzakkar atau muannas? Kalau di sini Dari sisi katanya, dari sisi lafadznya, mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar ya. Sekarang kalau dibikin muannas bunyinya apa? Kalau muannas ditambahin ta marbutoh. Robbah. Bunyinya apa? Rob batun. Batun. Artinya apa kalau rob batun? Nah, artinya bukan Tuhan perempuan, bukan. Bukan Tuhan. Tapi karena robbatun biasanya disebut digandengkan robbatul bait. Apa? Ibu rumah tangga. Oh, oke. Ana robbatul bait. Saya ibu rumah tangga. Tuh. Jangan bilang robbatun, anti robbatun, oh Tuhan perempuan, oh bukan, gitu ya. Nggak ada hubungannya perempuan. Robbatun. Pakai tasdid. Robbatul bait. Baik, itu artinya dalam hal ini konteksnya adalah pemelihara ya. Ah, benar. Yang menjaga, yang memelihara, yang mengurus rumah. Berarti siapa itu? Ibu rumah tangga. Jadi kembali kepada makna katanya ya. Robun artinya pemelihara, pengatur, nah, gitu ya. Gitu. Betul gitu. Seperti itu. Cuma untuk bapak-bapak nggak pernah disebut Robul Baiti. Nggak ada. Ya, gitu. Nanti kalau ada, lihat ibu-ibu, bapak-bapak nih, bapak ibu nih di surah Al-Quraisy. Coba bunyinya gimana? Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was fal ya'budu rabb hadzal bait. Itu bukan jadi suami. Bukan. Rabb hadzal bait, Allah, Tuhan pemilik rumah ini. Ya, maksudnya Ka'bah itu. Bait ya. Iya, Ka'bah di situ. Itulah memang memahami ayat, memahami kata bahasa Arab itu betul-betul harus memang dari berbagai sudut pemahaman. Gitu. Nggak bisa hanya satu itu fokus lalu kemudian mengklaim itulah yang satu kebenaran. Kayak begitu. Baik. Al-Masyriq itu isim Bapak Ibu, isim apa tadi ya? Saya sebut ya. Zaman atau isim zaman atau isim zaman. Makan. Nah, boleh zaman, boleh makan. Dan itu huruf ya. Hurufnya kemudian tulisannya nih ini nih. Huruf apa nih Bapak Ibu? Atau sama maghrib. Isim zaman. Dan makan.
Makan itu bahasa Arabnya apa, Bapak Ibu? Bahasa Arab kan makan, bahasa Indonesianya apa? Makanun. Artinya makan artinya makan yang bahasa Arab, makan bahasa Arab, bahasa Indonesianya Makan tempat. Kalau zaman waktu. waktu. Kalau makan tempat. Zaman. Ya, kalau zaman waktu. Ku. Kalau makan Tempat. itu. Jadi nggak tepat kalau orang bahasa Indonesia bilang ini bangku makan tempat, nggak bisa. Bangku makan tempat. Udah makan tempat lagi, udah itu. Lah, apalah itu? Huruf Huruf apa Bapak Ibu? nafi. Laki. Nah, penting. Betul nafi. Tapi Bapak Ibu perhatikan kalau setelah la ini itu hurufnya fathah, harokatnya fathah, isim yang datang setelahnya fathah, maka nggak cukup namanya huruf nafi. Tapi namanya nafi lil jinsi. Betul, dari lil jinsi. Maka artinya kalau nafi saja artinya tidak. Tapi kalau ada kata-kata lil jinsi, Bapak Ibu tambahkan tidak ada. Jadi kalau la ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah. La haula, tidak ada daya. Wala quwata, tidak ada kekuatan. Jadi ada kata-kata nyimpil ada gitu, tidak ada. La syarika, tidak ada sekutu. Nah, tapi kalau la saja misalkan la walad, bukan la walad, la taf'al. Nah, di situ bisa jangan. La yaqulu, tidak berkata. La taqul, la ta'kul, jangan makan. La yaqulu, tidak makan. Tapi kalau ujungnya fathah, gitu, ujungnya fathah, la miryata, berarti tidak ada keraguan. Ilah isim. Isimnya mufrad. Jamak ilah apa Bapak Ibu? Jamak daripada ilah. Nah, pernah dengar? Bapak Ibu sering dengar itu. Ilah. Jamaknya ilah itu alihah. Alihah. Dan kata-kata alihah di dalam Al-Quran disebut sebanyak 19 kali. Tersebut dalam 19 kali kata itu muncul di dalam Al-Quran. Alihah, alihah. Artinya Tuhan-Tuhan. Sama dengan tadi arbab. Sembahan-sembahan artinya. Ya. Patung-patung. Illa huruf. Huwa isim. Isimnya isim. Dhamir. Kalau fa huruf. Huruf apa nih Bapak Ibu? Maka. Jar. Bukan. Atau Kalau atof lalu Baji. Kalau namanya huruf jawab. Jawab. Kalau lalu, fa artinya lalu, atof. Gitu ya. Kalau ada huruf fa artinya lalu, berarti atof. Oh ya. Kalau maka, jawab. Maka jawab. Ya, iya. kalau lalu fa juga bahasanya. Fa juga sama. Ini dari sisi kalimatnya memahaminya, nggak ada ciri-cirinya, harus dari pemahamannya. Fasabbih bihamdi rabbik. Fa-nya itu artinya apa di situ Bapak Ibu? Maka bertasbihlah. Karena maka berarti huruf apa namanya? Jawab syarat. Apa jawab syarat? Iya betul. Tapi huruf jawab saja, jawab syarat boleh. Ya, huruf jawab syarat. Fa'ilam taf'alu walam taf'alu fattakun nar. Fattakun nar.
maka takutlah kepada neraka. Kalau maka berarti jawab. Ya. Jawab. Kalau lalu Kalau lalu Atau. Oh, benar. Iya. Ittakhid. Fil apa nih Bapak Ibu? Ittakhid. Amar ya. Amar. Betul. Entah. Hu isim. Isim. Isim dom. Domir. Wakilan. Wakilan ini isim. Isimnya isim Sifat. Lagi. Wakilan. Wakil sifat. Oke. Selesai kita membahas ayat 8 dan 9 surat Al-Muzammil. Kini giliran kita ingin mengulas sedikit tentang surah, Bapak Ibu, tentang surah yang... Saya tanya sebentar bisa Pak Ustaz? Oh, boleh Pak Haji. Silakan. Itu tadi antara tabtila sama tabtilan. Itu tabtila itu kan fiil Pak Ustaz ya. Tabatala. Tabatala itu kan fiil tadi ya yang diuraikan di atas. Betul. Tapi kalau yang tabtilan itu isim ya. Betul. Itu artinya kan sebenarnya ibadah yang sepenuh hati. Nanti mengulangi rasa ibadah isim gitu. Penjelasan. Baik. Jadi yang jadi fiilnya betul tabatalnya. Yang perintahnya pada tabatalnya. Kata tabtilannya itu penegasan. Penegasannya. Jadi penegasannya bersungguh-sungguhlah engkau, beribadahlah engkau dengan sungguh-sungguh. Beribadahlah engkau dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Jadi kata tabtilan betul isim, fungsinya dia menguatkan, menegaskan kata kerja sebelumnya. Yang kata kerja adalah tabatalnya. Sedangkan tabtilan adalah isim yang fungsinya masdar yang fungsinya menguatkan, menegaskan. Begitu. Baik. Ada Bapak yang lain yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita masuki sekarang ikhtisar surah Al-Hijr. Surah ke-15. Berarti pertemuan kita pertemuannya ke-15 ini ya? Enggak ya? Keempat. Kayaknya ke-15 ya. Gitu ya. Subhanallah. Ke-15 dari dulu nih Bapak Ibu nih dari awal kan. Dari awal. Iya. Tapi dulu ada yang lewat satu kayaknya dulu kelupaan. Iya, ada surat itu ada yang lewat. Surat Al-Hijr ini Bapak Ibu muliakan adalah surat ke-19. Mari kita coba kenali lebih dekat tentang surat Al-Hijr. Ini dia. Nama surat Al-Hijr maksudnya adalah sebuah daerah pegunungan yang pada zaman dahulu dihuni oleh kaum Tsamud. Daerah ini terletak di pinggir jalan antara Madinah dan Syam, Syria. Ya, Bapak Ibu, Syria. Hijr. Kalau Hijr Ismail artinya apa itu? Hijr juga tuh, Hijr Ismail. Nah, konon di situ adalah dulu tempat yang jadi rumahnya Nabi Ismail. Dan konon dulu disitulah Nabi Ismail dulu dimakamkan. Tapi sekarang wallahu a'lam itu ya. Itu tentang Hijr Ismail. Oke. Di Hijr nama daerah Hijr gitu ya. Surat ini dinamakan kenapa alasan penamanya surat ini disebut surat Al-Hijr? Surat ini dinamakan surat Al-Hijr karena berhubungan dengan daerah yang dihuni oleh kaum Tsamud. Ini kaum yang dimusnahkan oleh Allah karena mendustakan Nabi Saleh. Dan nama surat Al-Hijr ini tidak ditemukan ada nama lain selain nama dia Al-Hijr itu. Kalau Al-Fatihah kan banyak, namanya As-Sab'ul Mathani, gitu ya. Namanya Asy-Syifa, namanya Al-Ruqyah, gitu. Itu namanya Al-Fatihah. Tapi kalau Al-Hijr, ya Al-Hijr aja namanya, nggak ada nama lainnya. Jumlah ayat, kata, dan hurufnya. Surat Al-Hijr memiliki 99 ayat, 658 kata,
dan 2.881 huruf. Masya Allah. 600 berapa Ustaz? Katanya 658. 658. 658. Kata, Bun. Iya kata. Nah, hurufnya 2881. Yang di situ Ustaz taruh. 2.881. Iya, 2881. Jadi kalau Bapak Ibu baca surat Al-Hijr itu yang dihitung pahalanya bukan 99 berdasarkan ayatnya. Bukan 658 berdasarkan katanya kalau menurut Nabi nih, yaitu sebanyak 2.881 huruf. hurufnya yang dihitung, bahkan bukan 2881 tapi 28.810 karena dikalikan 10. Masya Allah. Iya, luar biasa tuh ya. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak yang one day one juice, luar biasa itu. Nikmatnya ya. Tempat turunnya karena di Mekah berarti suratnya Makkiyah. Apa itu hijr? Nah, ini dia nih, hijr. Itu bahasa Inggrisnya Hegra. Adalah nama sebuah wilayah di bagian utara Jazirah Arab sekitar. Ini kemarin kelupaan ya. Sebenarnya ada dulu keinginan pengen dalam umroh itu pengen nyampe juga nih ke hijr, ke Madinah Saleh namanya. Tapi ternyata Bapak Ibu kenapa tidak terpikir ke situ? Bukan terpikir, tidak masuk itu. Sebab Nabi SAW ketika beliau pulang dari perang Tabuk bersama sahabat melewati hijr tadi itu, melewati Madain Saleh tadi, Nabi justru menyuruh kepada para sahabat agar berjalan cepat melewati tempat itu sambil menunduk, sambil menangis. Kenapa? Karena di situ dulu kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud, itu ditumpas, itu diazab oleh Allah. Itu. Tapi konon katanya sekian tahun ke depan Madain Saleh akan menjadi objek wisata. Nabi menyuruh lewat situ nangis sambil lama-lama. Tapi konon ke depan itu akan menjadi apa itu? Kebetulan kemarin Bapak Ibu nih bersama Bu Rifa, Bu Ane, subhanallah. Kemarin kita sampai di bawah kaki bukit Gunung Nur Jabal Nur ya. Jabal Nur. Yang ada Gua Hira itu ya. Wah, sekarang bagus di bawahnya subhanallah ya. Ada tempat pameran itu, ada di bawahnya bagus, ada tempat untuk shopping di situ, ada museumnya di situ. Wah, dulu gersang sekali, panas. Dan itu baru lagi dalam ini ya, pengerjaan yang belum tuntas, sehingga kemarin jamaah bisa masuk ke dalam museum gratis ya. Gitu ya. Jadi ke depan itu Bapak Ibu Arab Saudi semua serba bayar. Iya, betul. Ke depan itu apa saja bayar. Museum dulu tuh, museum Nabi. Dulu bayar. Museum Nabi yang di depan masjid itu dulu saya bolak-balik gratis. Kemarin berapa bayarnya Urifa, Bu Ana? Kalau kita 15 real. 15 real. Itu masjid. Itu yang masjid. Yang 37 real Ustaz. 37 real. Masya Allah. Sekarang Saudi lagi gencar-gencarnya apa saja. Terus kita masuk ke masjid ini di Taif itu, Masjid Abbas itu lahan parkir, pakai parkir Bapak bayar. Bayar, Masya Allah. Bayar. Wah. Karena dia rugi waktu COVID Pak Ustadz, jadi dia harus cari. Jadi pokoknya Saudi 2030 itu Saudi ingin tidak kalah sama Qatar, nggak mau kalah sama Qatar. Itu semua akan jadi bisnis. Itu pokoknya segala-galanya itu kalau kita lewat tuh dari Madinah ke Mekah itu pinggir kanan kiri itu banyak tempat-tempat. Di sini akan dibangun mall, di sini akan dibangun waduh,
Nggak mau kalah dengan Eropa ya Ustaz. Iya, dan ini saingannya Udah ke Qatar, barat-barat. Qatar itu ya. Itu contoh ya. Jadi kemarin subhanallah kita, dan nanti Bapak Ibu saya dengar kemarin dari penjelasan kita waktu di Gua Hiro, di bawah Gua Hiro itu, kalau dulu Bapak-bapak Ibu-ibu yang pernah ke Gua Hiro itu harus berjam-jam naik ke atas itu, jalan kaki dengan payah, susah payah, 2 jam paling tidak ke atas itu. Gitu. Terus nanti pulangnya payah. Nanti kalau ini jadi proyeknya, Bapak Ibu ke atas nggak perlu repot-repot karena akan ada kereta gantung. Kereta gantung, gantole. Kereta gantung. Bayar lagi Pak Ustadz kan? Ya berbayar. Infak. Nggak tahu berapa 100 real. Mending kalau 100 real Bun, lebih tuh. Lebih mungkin bisa. Lebih. Dan kalau nggak pakai, disebut kalau nggak pakai kereta gantung, gitu ya, kereta gantung. Itu pakai apa? Pakai Jeep Raider. Jeep Road itu. Yang untuk biasa di gunung-gunung, kalau Bapak Ibu ke itu tuh ke Jogja tuh off-roader. Iya. Off-roader. Off-roader. Bromo, kayak ke Bromo. Ke Bromo itu. Itu kayak gitu nanti tuh Bapak Ibu tuh. Pokoknya segala satunya bakalan bayar kalau di Saudi itu nanti. Gitu ya. Ya itu ya berapa artinya kita pengen mengenang gitu ya, pengen bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu itu. Cuma nanti kalau udah pakai Jeep Road gitu, Jeep Off-road, iya, udah beda. nggak terasa ya. Rasanya udah beda. Kalau jalan kaki kan, kalau jalan kaki kan merasa tuh ya Allah ini sengsaranya. Nikmatnya ya. Perjuangan Nabi bagaimana. Itu. Oke. Kemarin sayang sampai di situ kita maghrib sih ya, jadinya nggak sempat naik ke atas gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Sengaja Bu Rifa, Bu Ana lagi manas-manasin biar Amin. Kapan sih Pak Ustadz berangkat? nanti insyaallah. Habis puasa. Episode berikutnya. Haji. Nanti kesempatan insyaallah bersama DJW dan Yashfa. Baik. Jadi ulang lagi, Hijr itu nama sebuah wilayah di bagian utara Jazirah Arab sekitar 22 km dari provinsi Madinah provinsi, Mekah itu provinsi. Wilayah ini berada di jalur yang menghubungkan wilayah selatan Jazirah Arab dengan berbagai kota di masa lalu seperti Mesopotamia, Irak, Syam, Palestina, Syria, Lebanon, Yordan, dan Mesir. Kawasan ini sekarang dikenal dengan istilah Madain Saleh. Madain Saleh. Madain itu artinya ya kampung. Madinah atau tempat atau kota. Ini merupakan tempat tinggal kaum Samud, umatnya Nabi Saleh. Karena itu kaum Samud juga disebut sebagai Ashabul Hijr. Ashabul Hijr, penduduk Hijr. Siapa itu Ashabul Hijr? Ashabul Hijr adalah penduduk Hijr. Para ulama sepakat bahwa mereka adalah kaum Samud. Hal ini dikuatkan Al-Quran melalui surat Al-Fajr ayat 89. Kadzabat Tsamud wa 'adu bil qariyah. Ya, kadzabat Tsamud itu kan ada katanya. Yang menyebutkan bahwa kaum Samud tinggal di lembah yang berbatu. Mereka motong dan memahat bebatuan. Ada di antara Bapak Ibu yang sudah pernah ke Petra? Petra. Di mana Petra Bapak Ibu? Petra mana nih? Yordan Ustaz. Yordania, Yordan itu. Nah, orang menganggap Hijr ini Petra. Jadi di Yordania ya. Jadi Petra ini orang menganggap ini Hijr ini Petra. Nah, kita nih Bapak Ibu nih. Saya jelaskan di sini nih. Panjangnya. Sebentar saya skip aja nih. Nah, ini nih, apakah yang dimaksud situs Hijr itu sama dengan situs Petra yang di Yordania? Maksudnya sama itukah? Nah, ini Bapak Ibu penjelasannya. Lokasi tempat tinggal kaum Samud yang disebut Hijr adalah atau Hegra dapat diketahui dari hadis Nabi SAW ketika perang Tabuk yang saya jelaskan tadi ya. Tabuk saat ini provinsi di utara Arab Saudi dan utara Arab Saudi terdapat Yordania. Kan berdekatan memang ya, nempel. Tabuk berbatasan dengan provinsi Madinah, kan? Ya. Dalam perang Tabuk Rasulullah melintasi Hijr sekitar 400 km dari Madinah dan 500
500 km dari Petra. Tuh, udah jelas ya. Nih gambarannya Bapak Ibu nih. Ini Hijr nih. Kalau Bapak Ibu Petra juga kan gitu ya. Nah, sedangkan ini sebenarnya sama Petra bukan sih kan gitu ya. Dikutip dari buku tafsir Ibnu Katsir, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Umar yang mengatakan ketika Rasulullah SAW singgah bersama mereka di Hijr dekat bekas pemukiman kaum Samudnya. Hijr atau Al-Hijr atau Hegra oleh pemerintah Saudi didaftarkan sebagai World Heritage dengan nama Al-Hijr Archaeological Sites atau Madain Saleh namanya. Madain Saleh merupakan bahasa Arab yang berarti kota saleh. Al-Hijr diakui oleh dunia sebagai World Heritage oleh UNESCO tahun 2008. Al-Hijr saat berbagai peninggalan arkeolog yang dibuat dengan cara memahat dinding batu. Peninggalan yang dapat disaksikan saat ini mirip yang terdapat di Petra. Selain itu, di Al-Hijr yang kering ini ditemukan kota tempat tinggal dilengkapi dengan sumur sebagai sumber air dan oasis untuk kita bercocok tanam. Nah ini dia. Dengan mengacu pada hadis, maka Petra bukan tempat tinggal kaum Samud. Ya. Petra yang di Yordania bukanlah Hijr yang kaum Samud tadi dimusnahkan itu. Kaum Samud tinggal di Al-Hijr, namun peninggalan arkeologi yang dapat disaksikan saat ini Al-Hijr sebagai besar merupakan peninggalan kaum Nabatiyah. Wilayah bangsa Nabatiyah mencakup Al-Hijr sebagai kota terbesar kedua setelah Petra. Dalam dokumen penominasian Al-Hijr sebagai warisan dunia disebut Al-Hijr merupakan peninggalan peradaban Nabatiyah dari abad 1 sebelum Masehi sampai dengan abad 1 Masehi. Patut diperhatikan, periode Nabi Saleh lebih tua dibandingkan Nabi Ibrahim dan Nabi lainnya seperti Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Ibrahim pun hidup pada peradaban Mesopotamia. Peradaban Mesopotamia tertua sekitar abad ke-40 sebelum Masehi, 4.000 sampai 4.000 sebelum Masehi. Sementara peradaban Nabatea yang konon adalah disebut-sebut sebagai bangsa yang membuat Petra tadi di Yordania, itu masanya pada tahun 1 Masehi. Jadi kalau Petra itu 1 Masehi, kalau Hijr itu kira-kira 40 tahun sebelum Masehi sampai 4.000 tahun. Karena Nabi Saleh berarti jauh sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau begitu Petra dan Hijr, Hegra yang di Madinah itu berbeda. Bukan. Jadi bukan Petra. Jadi Madain Saleh itu bukanlah Petra yang diklaim orang. Sebab dari sisi masa, kalau Petra itu dibangun kira-kira pada masa setelah Nabi Isa alaihissalam tahun 1 Masehi, ya, abad 1 Masehi, sedangkan Hegra tadi yang sesungguhnya umatnya Nabi Saleh ribuan tahun sebelumnya. Berarti tidak sama. Hijr dan Petra yang ada di Yordania. Nanti kalau Bapak Ibu sampai insya Allah ke Palestina, melewati Yordania, mampir di Petra, merasakan tuh, gitu ya, merasakan capeknya itu jalan. Kalau dari kalau Petra itu, ya, karena waktu itu gagah, saya pikir coba pakai jalan kaki. Kenapa pakai jalan kaki? Supaya saya tahu kalau nanti saya bawa jamaah, saya bisa mengukur jamaah saya kira-kira kuat nggak jalan kaki. Bolak-balik jalan kaki, sampai capeknya kan gitu ya. Ternyata kalau gitu bolak-balik harus pakai mobil. Saya ada mobil penyewaan yang kayak golf car itu. Gitu ya, enak, tinggal nangkring, udah tinggal bayar. Sampai 30 dolar Yordania. 30 dolar. Gitu. $30 nyampe gitu ya. Oke, itu. Itulah Bapak yang muliakan tentang surah Al-Hijr ini. Pesan-pesan surat Al-Hijr ini apa sih? Nanti kan kami kirimkannya ke Bapak Ibu ini ya. Allah menjamin kemuliaan Al-Quran sepanjang masa. Menjelaskan bahwa setan tidak dapat menembus alam malakut, alam kekuasaan Allah.
kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Menjelaskan bahwa kadar rezeki diberikan kepada manusia sesuai dengan kebijakan Allah. Jadi rezeki manusia itu berbeda-beda karena kehendak Allah. Gitu ya. Maka Hasan al-Basri seorang sufi mengatakan, aku tidak pernah takut dengan kehidupanku karena rezekiku tidak mungkin tertukar dengan rezekinya orang lain. Ya. Apa yang aku dapatkan tidak mungkin hak orang lain kalau diterima diperoleh dengan halal ya. Dan apa yang diterima orang lain dan tetap itu adalah milikku, orang yang rakus itu. Astagfirullah. Siapa ini sih? Dan dia pasti akan kembali kepadaku. Itu rakus ya namanya ya. Yang ngambil hak orang itu namanya rakus benar. Dan kalau itu milik kita, maka nggak mungkin itu akan berada di sisinya kecuali akan dikembalikan oleh Allah kepada kita. Menjelaskan tentang larangan perbuatan homoseksual, menjelaskan perintah Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan. Fasda' bima tu'mar fasda' bima tu'mar wa'ad 'anil jahilin. Menjelaskan tentang larangan berputus asa dari rahmatullah. Wala tayasu min rahmatillah. Ya. Wala tayasu min rahillah innahu la yasu'ilul qaumul fasiqun. Lil qaumul kafirun. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Menceritakan tentang kisah kaum Tsamud. Ya, di sini nih. Menceritakan tentang kisah kaum yang telah dibinasakan karena mengingkari Rasulnya, yaitu kaum Nabi Lut, tadi itu kaum homoseksual. Menceritakan tentang kisah Nabi Syuaib, ya, Nabi Syuaib. Apa namanya? Mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Menerangkan tentang kejadian-kejadian alam yang menunjukkan kebesaran Allah. Menjelaskan tentang hikmah di balik berbagai kejadian alam semesta, menceritakan asal kejadian Nabi Adam yang tercipta dari tanah, menjelaskan tentang proses reproduksi tanaman. Itu baik, saya kira itu hal-hal yang ingin kami sampaikan. Saat terakhir, satu sabab nuzulnya dalam surah Al-Hijr ayat 80 sampai 84. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Ini kisah tentang bagaimana Allah mengazab kaum yang sesungguhnya hebat dari sisi fisik, dikdaya dari sisi kekuatan, mampu membuat tempat-tempat tinggal dan tempat-tempat penting mereka dari batu-batu yang mereka pahat. Tapi karena durhaka mereka dibinasakan. Sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan Rasul mereka. Itu kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. Mereka menantang agar nabinya mampu membuktikan kekuasaan Allah. Di antaranya mereka meminta agar supaya bisa mengeluarkan unta betina dari bebatuan. Dan ketika permintaan mereka diwujudkan oleh Nabiullah Saleh, kaum Tsamud tadi diizinkan, dan ketika keluar unta tadi, Nabi Saleh berpesan, hadhihi naqatullah, ini adalah unta Allah. Ini adalah unta yang dihadirkan oleh Allah untuk membuktikan kekuasaannya atas permintaan kalian. Oleh karena itu hormatilah unta Allah ini. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara tidak boleh mengganggunya dan tidak boleh merebut jatah makan minumannya. Naqatullahi wa suqyaha. Suqya itu artinya minumannya. Maka mereka sudah digilir oleh Nabi Saleh. Hari ini tempat minum itu, sumber air minum itu untuk kalian, besoknya untuk untanya Allah. Lusanya untuk kalian, dan lusanya lagi untuk untanya Allah. Bukan mereka taat kepada yang Nabi Saleh alaihissalam peringatkan, bukan saja mereka mengganggu unta itu, menghalangi tempat air minumnya, tempat minumnya untuk dia minum. Tetapi ternyata apa? Salah seorang namanya Amir di kalangan mereka menyembelih unta yang sudah dipesan diwanti-wanti itu. Sudah keterlaluan apa yang dilakukan oleh kaum Tsamud. Meski yang melakukan menyembelih adalah satu orang, namanya Amir tadi. Tetapi yang lain-lainnya
para tokohnya, para orang-orang yang berpengaruhnya mendiamkan perbuatan itu. Perbuatan yang dilakukan satu orang. Maka lihat di dalam surah misalnya Asy-Syams ya, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu 'uqbaha fa'aqaruha, mereka menyembelihnya. Kata-kata Al-Qur'an disebut mereka, padahal menyembelih satu orang. Itu menunjukkan bahwasanya jika ada orang, kelompok, masyarakat mendiamkan perbuatan jahat yang dilakukan satu orang, maka mereka masyarakat itu dianggap bekerja sama dalam kejahatan dengan orang-orang yang melakukannya. Maka azabnya yang Allah turunkan bukan hanya kepada penyembelih unta Allah tadi, yaitu si Amir tadi, tapi yang Allah turunkan azab itu ke seluruh bangsa daripada kaumnya Nabi Saleh, yaitu kaum Samud. Jadi itu pelajarannya Bapak Ibu. Kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. Mereka memahat melihat gunung-gunung batu menjadi rumah-rumah yang didamai oleh dengan rasa aman. Itu kehebatan mereka ya. Kehebatan mereka seperti itu. Ininya jelek benar ya. Terus sinyalnya sering ngeheng. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di pagi hari, sehingga tidak berguna bagi mereka yang telah berusahakan. Mereka bergelimpangan mati karena suara pekakan halilintar tadi yang sangat keras tadi. Itu guntur yang sangat keras tadi, mereka berjatuhan, terkapar, mati. Itulah Allah membinasakan kaum yang sesungguhnya hebat dari sisi fisik, kekuatan, kedikdayaan, tapi di mata Allah semuanya keingkaran, mereka dimusnahkan. Demikian, Bapak muliakan. Nah, ini tadi perintah Allah, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam dzalika wa'dun ghairu makdzub. Hei, kata Nabi Saleh kepada mereka, hai kaumku, bersukarialah kalian selama 3 hari. Setelah itu kalian merasakan apa yang Allah timpakan. Mereka meremehkan peringatan Nabi Saleh tadi, dan ketika hari ketiga itu datang mendung yang gelap, mereka mengatakan sebentar lagi hujan. Tidak demikian justru yang terjadi. Mereka semuanya dihabiskan dengan suara guntur yang sangat keras. Na'udzubillah. Demikian Bapak muliakan, barangkali kajian Quranik jernih kita malam hari ini tentang kajian surat Al-Hijr dan juga tafsir daripada surah Al-Muzammil. Ayat berapa tadi, Bun? Ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9. Monggo, kalau ada hal yang barangkali ada yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah paham. Bukan paham Ustaz, nggak tahu yang mau ditanya. Cuma kayaknya kurang waktunya dengarkan kisah-kisah tadi. Iya. Jadi nanti materi yang seperti biasa, materi yang kami sampaikan tadi, insyaallah Bapak Ibu bisa mungkin baca baik dari materi yang kami sampaikan maupun dari berbagai sumber. Ini menunjukkan supaya kita banyak mendapatkan informasi-informasi tentang pesan-pesan dari Al-Quran. Meskipun pesannya sangat umum, sangat global ya. Hari ini Al-Hijr kan gitu ya. Surah-surah sebelumnya Al-An'am, surah namanya Ibrahim, dan seterusnya. Ya, jadi ini namanya ikhtisar, disebut ikhtisar. Ikhtisar itu ya semacam resume isi kandungan setiap surat di dalam Al-Quran. Baik, kami kembalikan kepada Bu Dana. Silakan. Baik Ustadz, kami sempurnakan dengan doa dipimpin oleh Ustadz untuk mengakhiri.
Baik, baik, baik. Sangat bermanfaat ilmunya untuk kehidupan kami semua tentunya. Ustaz. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu muliakan, insyaallah berjumpa di kesempatan yang akan datang. Semoga Bapak Ibu semua di dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dimudahkan segala urusan, diberikan keberkahan dalam hidup, diberikan keberkahan dalam keluarga dan anak-anak kita semuanya. Amin. Amin. Amin ya Allah. Urusan kita semuanya, manfaat ilmu ini adalah kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما تنفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا واولادنا وذريتنا من القران الذي وخاصتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Syukran Ustaz ilmunya. Baik Bapak Ibu, kaji kita pada malam hari ini kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustadz, makasih Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat beristirahat. Salam sehat. Terima kasih Pak ya. Ana. Iya. Terima kasih Bu Ana. Salam. Kami Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ustaz. Ya, makasih. Syukron. Izin live. Izin live ya. Ya, sama-sama.